Masih di dunia kita dan kita masih di kawasan Brookside Garden. Nah, di belakang kita ini, Vici, ada apa? Ada gazebo, ini biasa dipakai untuk pernikahan. Kamu mau menikah di sini? Pengen. Cari dulu pasangannya. Iya, tapi nggak heran sih kalau misalkan pernikahan di sini itu luar biasa ya, karena kita aja sempat bingung gitu kan mau settingnya untuk dunia kita ini di mana. Terlalu banyak yang cantik-cantik di sini. Iya. Tapi ngomong pernikahan oke juga. Boleh deh. Makanya, tapi ngomong-ngomong soal pernikahannya, saya jadi inget nih sama masalah mas kawin yang ada di Oh, India. mbak kawinnya mana? Mas kawinnya cari dulu. Nah, karena persoalan mas kawin ini selalu bermasalah ya, jadi ini menginspirasi untuk membuat sebuah permainan namanya Angry Brides, bukan Angry Birds, bukan Angry Angry Brides. Oh, Angry Brides. Seperti apa sih ceritanya? Makanya check this out. Permainan di Facebook ini bernama Angry Brides, serupa dengan permainan ponsel Angry Birds yang begitu populer. Bedanya, karakter pemain adalah dewa Hindu yang punya banyak tangan, bisa melemparkan proyektil seperti sepatu hak tinggi atau boots pekerja bangunan ke arah calon mempelai pria. Setiap pemain berhasil mengenai laki-laki sasarannya, jumlah mahar akan turun. Sebuah biro jodoh sengaja merancang games ini agar para perempuan India bisa melawan tingginya mas kawin yang harus dibayarkan. Bersama para korban, Ranjana Kumari, peneliti di New Delhi, menghabiskan 30 tahun terakhir untuk menentang praktek mahar yang membumbung tinggi. Ultimately, it ends up in the hands of these in-laws who are greedy, who have lust for money, who would want to, in some sense live a life of luxury without making effort for it. When I moved into my husband's house after getting married, they beat me a lot because they wanted more dowry. He used to say the only way I will keep you is if you bring me 50,000 rupees from your parents' house. My parents don't have any money anymore. Permintaan mas kawin sebenarnya resmi ilegal di India sejak 50 tahun lalu, namun prakteknya tak bisa dihentikan. Ribuan perempuan telah meninggal karenanya. For the poor, there is a kind of agreement that you can only do this much. But for the middle class, there is absolutely, mindless desire to live in luxury. सोने की अंगूठी दी, चैन दी, फ्रिज दिया, टीवी दिया, बेड दिया. My parents gave a gold ring, a gold chain, a fridge, a television set, a bed, clothes for the whole family and relatives. They gave almost everything that is usually included in dowry, and even then, those people kept asking for more. Menurut para pemerhati, ada kaitan kuat antara praktek ilegal mas kawin dengan penurunan tajam angka kelahiran bayi perempuan dibandingkan laki-laki di India. Tahun lalu, Pusat Penelitian Kesehatan Kanada merilis penemuan bahwa angka aborsi terhadap bayi perempuan mencapai 12 juta selama 30 tahun terakhir. Mirisnya, banyak klinik aborsi yang menggunakan fakta tersebut untuk menjual layanan aborsi. There used to be a lot of advertisements you would see around Delhi in smaller city towns, in the villages, where it will be clearly displayed that please spend 5,000 rupees today to save your 500,000 rupees tomorrow. Aktivis perempuan menyatakan India butuh mekanisme hukum yang cepat untuk menindak kasus mahar ilegal. Perempuan juga harus berani menolak permintaan mas kawin, bahkan jika berarti harus tetap tak menikah. Dari New Delhi untuk Dunia Kita, tema VOA. Nah, kalau tadi udah ada gazebo untuk pernikahan, sekarang ini masih satu area, ada taman, air mancur, sama bunga-bunga cantik banget. Iya. Apalagi tamu-tamu bisa di sini nih. Iya, jadi tempatnya tuh nggak bakal empet-empetan. Namanya resepsi pernikahan tuh kan butuhnya yang luas gitu kan ya. Kalau empet-empetan nggak seru, Vina. Tapi ini ada sebuah tempat di Kabul, Afghanistan yang walaupun sesak, empet-empetan kalau katanya Vici tadi, tapi diminati banyak orang. Wah, kenapa? Coba. Nah, kamu nggak tahu apa? Oh, tahu aku. Itu kafe kan ya, isinya cewek-cewek semua. Betul. Mereka lagi sibuk internetan. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Kafe kecil di pusat kota Kabul ini penuh sesak dan pengunjungnya, yang semua perempuan, asik bermain laptop. Inilah wujud upaya LSM Afghanistan, Young Women for Change, agar para perempuan Kabul bisa mengakses internet dan bertukar pikiran tanpa harus didampingi atau risih berada di antara pria. We are very pleased that we are inaugurating this cafe, which is located in a safe location and safe environment. This paves the way for women to come to our cafe and use our facilities. Kafe sederhana tapi bermakna ini dinamakan Sahargul. Remaja perempuan di Provinsi Baglan yang mendapat perhatian internasional setelah ditemukan polisi terluka parah dianiaya. Sahar menyebut suami dan mertuanya lah pelaku penganiayaan.
We named this after Sahar Gul because she suffered a lot of atrocities, and we want to comment on her bravery. We want her to know that we are proud of her. Begitu banyak perempuan tertimpa nasib serupa dengan Sahar. Dulu, pada tahun 90-an, rejim Taliban melarang perempuan bekerja, mengenyam pendidikan, bahkan keluar rumah tanpa didampingi lelaki. Kini, walaupun kondisi kesetaraan gender telah membaik, para aktivis menilai masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi setidaknya, kafe berisi komputer-komputer sumbangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan mereka. Dari Kabul, Afghanistan, tim VOA. Hidup perempuan, history in the making namanya, Vina. Bagus lah ya, kalau perempuan akhirnya dikasih kesempatan juga. Iya, makanya top banget deh buat mbaknya. Nah, kita juga mau kasih kesempatan kepada sahabat dunia kita untuk istirahat dulu, break sebentar. Tapi jangan kemana-mana ya, karena kami masih akan kembali. So, tetaplah bersama Dunia Kita.